Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang G30 SPKI. Perkenalkan, nama saya Adika Temeza. Nama saya Farhadini. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Nashwa Naila. Nama saya Siti Zarfahirunisa. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Adika. Jadi pada kesempatan kali ini aku sama teman-teman akan membahas tentang G30 SPKI. Apa aja sih yang akan dibahas? Yuk langsung aja. Yang pertama, latar belakang terjadinya G30 SPKI. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Posisi PKI semakin kuat dengan gencar melakukan mobilisasi massa dan dukungan Soekarno. Terjadinya peristiwa G30 SPKI dipicu dari kabar burung tentang adanya sekelompok jenderal atau disebut Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Isu soal Dewan Jenderal ini diembuskan oleh Partai Komunis Indonesia atau kita sebut sebagai PKI. Adapun dampak dari peristiwa G30 SPKI bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Yang kedua, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Yang ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Yang keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge. Yang kelima, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Yang keenam, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Yang ketujuh, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan KAPPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan Trituntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisi 3 hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunkan harga. Yang kedelapan, reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. Yang kesembilan, gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Yang ke-10, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. Yang ke-11, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering disebut Super Semar. Super Semar ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Yang ke-12, pelanggaran organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga saat ini. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September malam hingga memasuki tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pergerakan dimulai dengan menculik para perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Letnan Kolonel Untung yang bergerak menculik serta membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat. 3 dari 7 orang perwira langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan 4 lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya, Jakarta. Jenderal Hanasution juga menjadi target penculikan namun berhasil lolos. Sayangnya, anak perempuannya menjadi korban tertembak. Selain itu, ajudannya, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean ikut diculik dan dibunuh PKI di Lubang Buaya. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah lain yang memakan korban TNI Angkatan Darat. Tokoh yang menjadi korban PKI di Jakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Setelah berhasil membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat, Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Pengumuman itu pun menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketegangan politik. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai pendudukan markas TNI Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta oleh PKI.
Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di Lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, sekaligus mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober ke wilayah Halim Perdana Kusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan 330S. Pada tanggal yang sama, ditemukanlah lokasi jenazah para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pengangkatan jenazah dilakukan pada tanggal 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi, termasuk Pierre Tandean. Halo, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian G30 SPKI. Upaya penumpasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Selanjutnya, atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan, puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Berikut beberapa poin tentang penumpasan PKI. Yang pertama, penumpasan G30 SPKI di bawah komando Soeharto. Angkatan Darat melakukan operasi penumpasan G30 SPKI dan memburu anggota PKI di seluruh Indonesia. Yang kedua, pembantaian massal. Terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Perkiraan jumlah korbannya mencapai ratusan ribu hingga 2 juta jiwa. Yang selanjutnya, pelarangan PKI. Pada tahun 1966, PKI dibubarkan dan dilarang kegiatannya di Indonesia. Yang terakhir, Orde Baru. Soeharto naik ke tumpak kekuasaan dan mulai era Orde Baru yang dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter dan anti-komunis. Nah, pembahasan yang pertama adalah tokoh utama yang terlibat dalam G30 SPKI. Tokoh utama yang terlibat dalam G30 SPKI yang pertama ada D.N. Aidit. Pemilik nama lengkap Dipa Nusantara Aidit adalah sosok yang diduga dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Ia merupakan Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, Syam Kamaruzaman. Tidak hanya Aidit, sosok Syam Kamaruzaman yang merupakan Ketua Biro Khusus PKI juga diduga sebagai dalang dari kudeta dan pembunuhan yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Biro khusus yang ia pimpin merupakan sebuah organisasi rahasia PKI yang bertujuan untuk merancang dan mempersiapkan kudeta. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan cara menyusup dan memengaruhi kelompok tentara berhaluan kiri. Yang ketiga, Letkol Untung Syamsuri. Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah kunci di balik gerakan G30S. Ia merupakan seorang komandan batalion KKI Cakrabirawa pengawal Presiden Soekarno. Dalam peristiwa G30S, Letkol Untung diduga sebagai penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan dan pembunuhan yang terjadi terhadap 7 jenderal militer. Nah, selanjutnya, 7 tokoh jenderal yang gugur dalam G30 SPKI ada Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta Raden Suprapto, Letjen Anumerta M.T. Haryono, Letjen Anumerta Siswondo Parman, Letjen Anumerta Donald Ignatius Panjaitan, Letjen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean.